Ikan Tuhan buat kami, karena kami akan bersuka cita di dalamnya. Kami akan meninggikan Kristus. Kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Kami akan tinggalkan dosa. Kami akan tetap beriman dan bersemangat, karena kami tahu di dalam Yesus kami lebih daripada orang-orang yang menang. Sepanjang hari ini apapun rancangan setan kami patahkan dalam nama Yesus. Setan, kau tidak punya kuasa. Dan kami percaya pasukan malaikat mengawal kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Kasih-Mu dan firman-Mu memenuhi hati kami, dan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Biar sepanjang hari ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, dan meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena kami menyebut hari ini sebagai hari berkat, hari kemenangan, hari sukacita, hari mujizat, hari yang baik, karena Kristus berserta dengan kami. Terima kasih Bapa, seluruh program Kamu Hebat ini biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya hanya kembali untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita yang percaya dan siap menerima kebenaran kasih Tuhan, katakan amin, 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 haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jumpa lagi saat ini. Dan jangan lupa, saudara yang belum like, share, ya kan, itu penting. Saya ingatkan terus, like, share, ya kan, dan subscribe. Lalu ada tanda lonceng, ting, ya kan, sehingga kita selalu menjadi komunitas yang kuat, yang saling menopang program ini, memberitahu kepada banyak orang bahwa program ini perlu menjadi berkat buat banyak orang. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, saya perhatikan setiap live sekitar 1.500 sampai 2.000 yang bersama-sama. Lalu kemudian lanjutnya kira-kira seminggu begitu udah 15.000, 13.000, ada kalanya 11.000, kadang-kadang ada yang turun sekitar 8.000 saudara, tapi terus ada yang naik sampai 20.000. Pokoknya terus kita doakan program ini menguatkan banyak orang. Jadi karena itu setelah live ini juga sudah bisa share lagi kepada banyak orang saudara, sehingga orang-orang juga dikuatkan. Taruh di media sosial saudara, lalu juga kirim kepada contact person saudara, lalu kirim ke grup-grup WA saudara, sehingga setiap orang boleh terus dibangunkan oleh firman Tuhan. Karena hari-hari ini banyak broadcast yang menakutkan, mengkhawatirkan, membingungkan, ya kan, dan juga hal-hal yang berbau cabul, pornografi. Tetapi kita bagikan firman, maka orang akan dikuatkan, dipulihkan, dan dituntun pada anugerah Tuhan. Sama-sama bilang, hari ini hari berkat. Ayo semangat, sama-sama bilang, hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari yang baik. Woo, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang saya harapkan menjadi wajib dalam kehidupan saudara. Saudara bangun pagi, jangan pernah bilang, wah hari ini susah, wah hari ini banyak masalah, wah hari ini banyak kesulitan, waduh hari ini utang lagi. Tapi bangun pagi selalu bless your day, bless your day, bless your day. Bangun pagi dan bilang, hari berkat, hari kemenangan, hari sukacita. Jadi waktu saudara ada tantangan, saudara pergumulan, saudara lawan, karena saudara tahu inilah hari berkat, inilah hari kemenangan, inilah hari sukacita, inilah hari yang baik, inilah hari di mana mujizat dan pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini hari yang baik saudara, karena ada banyak hal yang terjadi di program Kamu Hebat. Kita sudah persiapkan semuanya jam 6.30. Pak Pendeta Roni dan tim media akan siap-siap di dermaga saudara untuk pelepasan dari barang-barang untuk menuju ke Pulau Seribu saudara ya, Pulau Kelapa II hari ini secara khusus di daerah Pulau Seribu. Lalu ada satu pulau lagi yang kita juga akan ke sana saudara, dan kita juga siapkan hal-hal yang diperlukan saudara. Lalu kita juga hari ini akan bagikan makanan buka puasa dan takjil, ya kan, dan bukan di pulau tapi keliling Jakarta seperti biasa saudara, berbagi lagi. Lalu tim Kamu Hebat lainnya berbagi yang 150 box lagi yang kerjasama dengan PT Dosni Roha bersama dengan Pak Rudi Tanu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bergerak, kita berbuat, dan kita lakukan hal-hal yang baik. Sampai kita persiapkan juga hari Senin 200 300 paket kita akan bagikan juga di daerah
lubang buaya, saudara-saudara. Jadi terus bekerja dan terus melayani, dan 38 kepala bidang PI di seluruh Indonesia di 38 daerah juga terus bekerja. Urusan APD sudah selesai semuanya, dan beberapa sudah mulai dengan makan buka puasa gratis, saudara-saudara, di 38 kota, di 38 daerah, saudara-saudara, dan sebagian masih terus berjalan. Jadi bantu doa terus supaya program ini jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita juga sudah bagi sembako, hari ini kita juga akan bagi sembako di Banda Aceh, saudara-saudara, untuk khusus ini untuk hamba-hamba Tuhan di sana dan keluarga dan pelayanannya, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita sangat minoritas di Aceh ini, jadi karena itu kita harus saling menopang dan menguatkan. Dan puji Tuhan, saudara-saudara seiman, saudara-saudara mayoritas kita di Aceh memang dapat perhatian dari pemerintah yang cukup baik. Jadi kita saling mengisi satu sama lainnya. Kalau ini sudah diperhatikan pemerintah, kita perhatikan yang ini, sehingga semua berjalan dalam terang kasih anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tetap doakan, dan saudara-saudara digerakkan Roh Kudus, bukan dipaksa, tapi kalau saudara memang digerakkan untuk berbagi dan berdonasi, silahkan saudara-saudara. Di bawah di bagian deskripsi ada nomor akunnya, saudara bisa berbagi dalam terang kasih Tuhan. Tapi yang pasti setiap saudara dimanapun harus jadi berkat, harus bawa damai, harus menyatakan kasih Tuhan. Selalu saya bilang, you are agent of change, you are agent of love, you are agent of peace, you are agent of joy, and you are agent of positive vibe. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita saling menyapa pagi ini sebelum kita terima firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Wow, pagi hari ini sudah 500 lebih yang bersama-sama dengan kita. Yes, haleluya, puji Tuhan. Valentina Lin, Shalom Pendeta Gilbert dari Labuan Sabah, Malaysia. Doakan keluarga saya diberkati, amin. Fiji Elvira, Shalom Pak Pendeta, pagi, haleluya, selamat pagi, semangat ya. Razat Simarmata, Shalom Pak Gilbert, makanan rohani yang membuat semakin rindu firman, selamat melayani, kamu hebat karena Yesus kita hebat, amin, haleluya. Son, Shalom Pak Pen, tetap semangat dan sukacita, amin. Wati Buwono, Shalom, selamat pagi Pastor, sehat-sehat, Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga serta pelayanan Pastor dan tim, kamu hebat, amin. Moses Tahitu, Shalom pagi Pastor, keluarga dan tim. Hari ini hari yang baik, hari yang penuh mujizat, karena aku dan sisi rumahku masih hidup sampai hari ini. Pastor, kamu hebat, Indonesia hebat, nama Yesus ditinggikan, kamu hebat. Haleluya. Ya, Natalie Angel, Shalom Pak Pendeta, tolong doakan agar kehamilanku yang ketiga bulan ini Tuhan selalu memberi kesehatan, semoga sampai lahiran nanti bisa berjalan dengan baik, mama dan anak sehat, proses kelahiran lancar dalam nama Yesus. Haleluya. Ambar Sayekti, Shalom, selamat pagi Pak Pen, selamat melayani ke Pulau Seribu, sukses dalam penyertaan Tuhan, amin. Terima kasih buat support dan doanya. Dolce Paulina Setompul, selamat pagi Pak Pendeta, saya siap dengar dan mendengar firman Tuhan yang disampaikan Bapak, puji Tuhan, haleluya, kamu hebat, haleluya. Ani, amin, haleluya, puji Tuhan Yesus. Yes, Eva Lopati, pagi Pak Pendeta, puji Tuhan masih hidup dan tetap belajar untuk hidup yang berkenan di hati Tuhan. Yes, haleluya. Yurani Herbalife, Samarinda, hari ini hari yang penuh dengan berkat dan kemenangan. Yes, Imani, Foni Langgoy, Shalom Pastor, kamu hebat, bantu doa suami di jamaah Tuhan dan anak kami Kevin, biar cinta Tuhan Yesus, amin. Mas Riani Tondang, semakin diubahkan di dalam Tuhan, terima kasih Pak Pen, untuk setiap firman-Nya saya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Yes. Oh, namanya cuma H di sini. Seru ya berbagi. Yes, karena semua datang dari Tuhan ya. Budi Yohanes, Shalom Pastor Gilbert, terima kasih, program kamu hebat, sangat-sangat memberkati dan menguatkan kami. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati Pastor Gilbert dan keluarga beserta tim, kamu hebat. Semangat, haleluya. Risma Peggy, inilah hari baik, hari penuh berkat, hari penuh sukacita dan hari penuh mujizat. Haleluya. Mana Cake, haleluya, hari ini adalah hari berkat, hari sukacita, hari kemenangan. Yes. Jonathan Pakpahan, mohon doanya Pak, saya sudah sembuh COVID, puji Tuhan. Suami yang kena sudah 12 hari isolasi. Kemarin anak saya 3 tahun, pingkan 2 tahun, ortu adik dan adik ipar juga positif COVID. Doakan kami tetap kuat, Tuhan sembuhkan satu keluarga, dijamah, dipulihkan Tuhan dari COVID-19. Jadi berkat buat banyak orang dalam nama Yesus. Haleluya. Cutie Vivian, Shalom Pak Pendeta, tetap like and share, maju terus. Haleluya. Wisya Tungka, Shalom pagi Pak Pendeta, Tuhan Yesus dahsyat, kamu hebat, haleluya. Safrin Menrofa, Shalom Pendeta, ini hari berkat, hari mujizat, hari kemenangan. Yes, haleluya.
Jenny Liu. Shalom Pak Pendeta, puji Tuhan Yesus, kau hebat. Perhatiin umat dalam situasi keadaan COVID. Haleluya, kamu hebat. Dan sekali lagi, ini bukan pelayanan saya, Evan dan istri saya dan keluarga saya, tapi ini pelayanan kita bersama. Kita semua saling bekerja sama, kita semua saling membantu, dan 100 lebih yang bersama-sama dalam pelayanan ini, saudara. Kemarin saja untuk mengepak 1000 paket, saudara, 22 hamba-hamba Tuhan dari sekretariat semua terlibat, saudara, dan dari 38 daerah, saudara, dari 34 provinsi, masing-masing itu ada sekitar 10 sampai 15 orang yang sama-sama mempersiapkan masakan, mempersiapkan sembako dan tenaga yang berbagi. Jadi tim ibu-ibu, tim bapak-bapak, lalu tim orang-orang muda, semua bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Bantu doa terus, saudara, supaya kesehatian ini, lalu juga semangat kasih, semangat kebersamaan, semangat gotong royong terus ada di hati kita masing-masing. Teddy DP, shalom Pak Pendeta, mohon doanya agar anak dan suami dijamah hatinya, tidak marah-marah dan terlepas dari kuasa jahat. Biarlah hati kami penuh ketenangan, damai, sukacita dalam hidup kami sekeluarga, dalam nama Yesus, haleluya. Olivia Sega, shalom, Sentani Jayapura hadir. Tuhan Yesus hebat, dan apa yang bisa kita lakukan? Kita memberi semangat pada teman yang sedang putus asa karena sakit. Kamu hebat dalam nama Yesus. Yes. Lili Bangun, shalom Pak Pen dan saudara-saudara, sukacita yang sangat besar kembali pagi ini dapat berkumpul bersama mendengarkan firman Tuhan dari Pak Pen yang selalu ceria. Yes, haleluya. Dewi Kristi, pagi Pak Pendeta, salam dari saya mau berangkat kerja. Puji Tuhan, disertai, diberkati, dijaga, lindungi Tuhan ya. Liana, shalom Pak Pendeta, mohon doakan kesehatan dan pemulihan dalam keluargaku. Tuhan memberkati pelayanan pendeta bersama keluarga dan tim kamu hebat. Sandakan hadir, wah, dari Malaysia ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, indah untuk saling menyapa, indah untuk saling menyampaikan kesaksian, indah juga untuk saling berbagi pokok-pokok doa, sehingga kita terus saling mendoakan dalam terang kasih, anugerah dan kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya, minum dulu ya, biar semangat, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, hari ini kita mulai dengan firman Tuhan dari buku saya, yang saya tulis, Alkitab menjawab 33 serangan terhadap iman Kristen, saudara. Sehingga bagaimanapun serangan terhadap iman Kristen, kita ingat, kita tidak dipanggil untuk membela iman kita. Kita tidak dipanggil untuk membela Yesus kita. Kita juga tidak dipanggil untuk membela Alkitab kita. Tapi kita dipanggil untuk menjawab. Iya kan, jadi artinya kalau orang menyerang, kita menjawab. Apakah dia puas atau tidak puas, apakah dia senang atau tidak senang, bukan urusan. Yang penting kita menjawab dengan kasih, kita menjawab dengan kebijaksanaan, dan kita menjawab dengan kebenaran. Jadi selalu saya bilang jawaban 3K, ya kan, kita jawab dengan kasih, kita jawab dengan kebijaksanaan, dan kita jawab dengan kebenaran. Haleluya. Nah, hari ini serangan yang akan kita bahas atau kita tanggapi adalah serangan bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Dari bab kedua buku ini, Alkitab menjawab 33 serangan terhadap iman Kristen kita. Jadi ada yang selalu bilang begini, ada serangan dan tuduhan terhadap iman Kristen, jangan percaya Alkitab. Karena Alkitab yang dipakai oleh orang Kristen sekarang, Injil yang dipakai, itu sudah dipalsukan. Buku kami juga ada Injilnya, kok di dalam, tapi Injil yang benar. Makanya berbeda. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu saudara ketahui bahwa Alkitab ditulis di abad-abad pertama, masih dalam perkamen. Tetapi yang sudah dikumpulkan, itu ada sekarang dari abad ke-4, abad ke-5, dan sudah terbukti. Dan itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan sekarang masih ada di Inggris, saudara, di museumnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, di abad-abad ke-4, abad-abad ke-5, Alkitab sudah dikanonisasikan. Nah, sementara buku yang katanya sebagai dasar untuk menyerang iman Kristen kita, itu baru ditulis di abad ke-7, saudara. Bagaimana kita sudah memalsukan sebelum ada yang katanya palsu, saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, itu semuanya serangan-serangan liar yang tidak berdasar sama sekali. Dan untuk orang-orang yang nggak punya dasar kebenaran, yang nggak tahu firman, akan berkata, iya ya,
Berarti Alkitab sudah dipalsukan. Oh, buat apa saya percaya Yesus? Tidak sedikit yang kemudian jadi mualaf. Tidak sedikit yang kemudian murtad. Tidak sedikit yang kemudian tinggalkan iman Kristen. Ya kan? Dan tinggalkan iman Kristen itu dua. Bisa jadi kafir sama sekali, bisa jadi ateis, ya kan? Atau kemudian pindah imannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu hak setiap orang untuk pindah iman. Tetapi jangan sampai kita pindah iman hanya karena kebodohan kita, hanya karena ketidakmengertian kita. Kalau memang dapat pewahyuan, silakan. Itu hak setiap orang. Makanya juga Alkitab bilang apa? Pilih kepada siapa kau mau beribadah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang perlu disesali. Tetapi kalau kemudian kita pindah hanya karena kebodohan kita, hanya karena ketidakmengertian kita, hanya karena tuduhan bahwa wah Alkitab sudah dipalsukan, lalu kemudian kita percaya wah Allahnya orang Kristen beranak, wah Allahnya orang Kristen 3. Ya, sudah kasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya buku ini jadi berkat untuk setiap orang yang hari-hari ini masih nggak mengerti tentang kebenaran kekristenannya. Jadi ada serangan dan tuduhan terhadap iman Kristen. Jangan percaya Alkitab. Karena Alkitabnya orang Kristen, Alkitab yang dipegang sekarang sudah dipalsukan. Kalau itu disampaikan kepada saudara, tanyakan dua hal. Yang pertama, kalau ini dipalsukan, mana yang asli? Dan yang kedua, kalau ditanya sudah dipalsukan, tanya kapan dipalsukannya. Karena nanti saya akan buktikan buat saudara bahwa Alkitab asli masih ada sampai sekarang. Memang nggak kita pegang, tetapi disimpan di Museum Inggris yang masih dipelajari oleh para teologian untuk membuktikan bahwa sampai hari ini tidak banyak perubahan, hanya perbedaan ejaan misalnya, ya kan? Jadi memang yang diperbaiki oleh editor. Mungkin saudara berkata, maksudnya apa? Ya karena berbeda dengan bahasa aslinya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, bahasa berkembang. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang baku, tidak berkembang. Tetapi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa China, misal bahasa-bahasa yang lain itu terus berkembang. Sehingga dari aslinya kemudian hanya disempurnakan. Ya kan, makanya istilah Indonesia AYD, ejaan yang disempurnakan. Tetapi dalam bahasa aslinya tetap sama maknanya sampai hari ini. Nah, saya pelajari gini, Alkitab adalah firman Tuhan dan janji Tuhan. Buktinya jelas, Matius 5 ayat 18. Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Matius 2 ayat 17, Matius 4 ayat 14, Matius 21 ayat 4, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, 2 Timotius 1 ayat 11 sampai 13. Ini semua ayat-ayat yang menandakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan janji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa firman Tuhan sangat penting? Karena firman Tuhan adalah makanan rohani. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Itu jelas dalam Matius 4 ayat 4. Yang kedua, karena firman Tuhan adalah pembersih hidup dan jiwa-jiwa. Yesus bilang apa? Kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu, sesuai dengan Yohanes 15 ayat 3. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Alkitab berkata firman-Mu adalah kebenaran, sesuai dengan Yohanes 17 ayat 17. Karena firman Tuhan adalah sumber kegirangan, Yeremia 15 ayat 16. Setiap kali ku dapat firman-Mu, firman-Mu membawa kegirangan bagi aku. Dan selanjutnya, karena firman Tuhan memberi pengertian pada orang bodoh. Itu adalah Mazmur 119 ayat 130. Firman memberi pengertian kepada orang bodoh. Dan yang keenam, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu jelas dalam Mazmur 119 ayat 105. Jadi minimal ada 6 alasan mengapa firman Tuhan sangat penting. Yang pertama, makanan rohani. Yang kedua, pembersih hidup. Yang ketiga adalah kebenaran. Yang keempat adalah sumber kegirangan. Yang kelima adalah memberi pengertian pada orang bodoh. Dan yang keenam, dia pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, firman Tuhan tidak bisa dipalsukan karena ada bukti-bukti sejarahnya. Misalnya Codex Vaticanus. Nah, ini buku yang sampai hari ini masih ada di museum di Vatikan, saudara. Ditulis persis setelah dikanon Alkitab itu. Jadi sekitar tahun 323 sampai 335, saudara. Iya kan? Jadi abad keempat, saudara. Jauh sebelum Al-Quran ada, saudara. Iya kan? Jauh sebelum buku suci yang lain ada. Jadi itu sudah ada di abad keempat, saudara. Dan sudah ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan sekarang ada di Museum Vatikan, saudara. Dan lengkap. Iya kan? Dalam bahasa Latin. Jadi kalau orang bilang, oh itu sudah dipalsukan. Hello. Kapan dipalsukan? Manusia di abad kedua, abad ketiga berpikir untuk memalsukan Alkitab? No way, saudara, ya kan? Yang kedua, Codex Alexandrianus.
ya kan? Dan ini adalah ditulis di abad kelima, saudara. Di abad kelima, dan sampai hari ini bukunya juga masih ada di Inggris. Dan selanjutnya Codex Sinaiticus, ya kan? Codex Sinaiticus ini ditulis di tahun sekitar 350 sampai 370, saudara. Dan juga ada di museum di Inggris, saudara. Jadi kalau Codex Vaticanus ini adalah buku yang masih disimpan di Museum Vatikan. Tetapi Codex Alexandrianus dan Codex Sinaiticus ini masih disimpan di Museum Inggris. Yang satu ditulis di abad keempat, yang satu ditulis di pertengahan abad kelima, di pertengahan abad keempat maksud saya. Dan yang satu ditulis di abad kelima. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini jauh sebelum buku suci dari saudara-saudara kita mayoritas ada, saudara ya. Jadi jelas susah untuk dibuktikan bahwa ini dipalsukan. Kenapa? Kita punya bukti dasarnya, ya kan? Tetapi juga ada lagi satu Alkitab yang disebut naskah Laut Mati. Dan ini hanya perjanjian lama. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini ditulis di abad pertama. Bukan dalam bentuk buku. Dalam bentuk gulungan-gulungan, saudara. Yang ditemukan di daerah Laut Mati di wilayah Qumran. Jadi lebih jelas lagi. Mau kapan dipalsukan? Sebelum Masehi. Masa ada sebelum Masehi orang mau pikir untuk palsukan Alkitab? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, tuduhan, serangan yang berkata bahwa Alkitab sudah dipalsukan, itulah serangan yang begitu bodoh. Kenapa? Buat saya serangan itu diberikan sebelum mereka tahu bahwa dasar-dasar Alkitab dan bahkan Alkitab di abad-abad pertama, abad-abad ketiga, abad keempat dan abad kelima masih disimpan sampai sekarang dengan rapi, saudara ya. Jadi itu langsung dipatahkan dengan bukti-bukti sejarah tanpa membahas lebih jauh, saudara. Nah, bukti firman Tuhan tetap murni. Satu, dia mengubah hidup kita. Simpel aja. Kalau Alkitab sudah dipalsukan, dia tidak bisa mengubah. Kan hanya yang asli yang bisa mengubah. Yang kedua, bukti firman Tuhan tetap murni, menuntun pada mujizat. Yang ketiga, nubuat-nubuatan tergenapi. Nasihat-nasihatnya berkualitas. Ya kan? Yang palsu ajarkan apa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, kalau yang palsu ajar itu, yang asli ajar apa? Yang palsu ajarkan apa? Apa yang dipersatukan? Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah benci perceraian. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Ayo mikir. Pakai logika kita. Kalau Alkitab sudah dipalsukan, kenapa isinya begitu berkualitas? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya kan? Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau seorang tampar pipi kirimu, berikan juga kepada pipi kananmu. Dari nasihat-nasihat yang berkualitas, makin kita tahu. Serangan-serangan bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Ada serangan dari orang-orang yang tak berakal sehat dan tak punya dasar yang teguh, saudara. Dan yang kelima, bukti firman Tuhan tetap murni. Jika kita imani, selalu berbuahkan hal-hal yang positif. Wah, luar biasa. Dan yang keenam, bukti firman Tuhan tetap murni, berlaku universal dan sepanjang zaman. Bayangkan, dari zaman sebelum Yesus, dari zaman Nuh, dari zaman Daud, Alkitab itu ditulis. Tapi sampai hari ini, isinya tetap up to date. Isinya masih tetap kita praktekkan. Isinya masih kita tetap jalankan. Dan setiap kali kita menjalaninya, selalu kita lihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Bahkan nubuat-nubuatnya makin jelas dan makin terasa. Misalnya Alkitab bilang, di akhir zaman apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kita lihat hari-hari ini, sekolah-sekolah digoncangkan, bisnis digoncangkan, ekonomi digoncangkan, pelayanan-pelayanan digoncangkan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang dasarnya nggak teguh, yang dasarnya nggak kuat, pelayanan yang dasarnya bukan Kristus, jatuh, saudara. Tetapi yang dasarnya Kristus tetap teguh. Karena Daud bilang, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Artinya kalau kita jalannya benar, sesuai dengan panggilan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan dasar firman Tuhan, maka selalu ada pembelaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Karena itu saya simpulkan begini, serangan dan tuduhan bahwa Alkitab sudah dipalsukan tidak pernah bisa dibuktikan, baik dalam hal sejarah maupun janji-janjinya dan penggenapannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika orang bilang Alkitab sudah dipalsukan, tanya aja dua hal. Mana aslinya dan kapan sudah dipalsukan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan,
tidak akan pernah bisa dibuktikan ini asli. Kenapa? Karena Alkitab asli sampai hari ini masih ada. Ada yang abad keempat, ada yang pertengahan abad keempat, dan ada yang abad kelima. Dan kalau bicara perjanjian lama saja, bahkan ada yang mula-mula dari abad pertama. Dan semua masih tersimpan rapi. Yang satu di Museum Vatikan, yang satu lagi di museum namanya Shrine of the Book di Yerusalem. Dan yang ada dua itu, Codex Sinaiticus. Dan satu lagi itu ada tersimpan di Inggris, saudara, di museum di Inggris. Haleluya. Wow, Tuhan Yesus baik, saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu tentang keluarga. Yes, kita masuk pada bab kedua, tentang pernikahan adalah ide Allah yang terbaik di Taman Eden. Jadi pernikahan bukan sekedar, ya udah aku suka, kamu suka, kita bicara cinta, ya kan? Tapi ide terbaik Allah. Jadi yang pertama ide terbaik, yang kedua ide dari Allah, dan yang ketiga mulai dari Taman Eden. Wah, luar biasa. Mengapa keluarga adalah ide terbaik? Karena dengan keluarga manusia dapat mengenal apa artinya mencintai dan dicintai. Ingat, idenya dari Allah. Tuhan yang bilang sama Adam, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kenapa tidak baik? Karena banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam keluarga. Yang pertama, karena dengan keluarga manusia dapat mengenal apa artinya mencintai dan dicintai. Sementara cinta adalah kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan, untuk tenang dan sabar di tengah segala situasi, untuk tetap kreatif di tengah tekanan-tekanan yang luar biasa. Makanya ide terbaik. Karena dengan keluarga manusia dapat mengenal apa artinya mencintai dan dicintai. Yang kedua, karena dengan keluarga manusia dapat mengekspresikan dan membagikan sesuatu yang dimilikinya kepada rekan perjanjian. Jadi kita belajar memberi, kita belajar mengalah, kita belajar sabar, kita belajar menguasai diri, kita belajar ketulusan di dalam keluarga. Karena itu rekan seperjanjian. Yang ketiga, karena dengan keluarga manusia dapat bersama menghadapi segala sesuatu. Ya kan? Alkitab berkata berdua lebih baik. Karena dengan berdua kita menghadapi segalanya bersama-sama, ya kan? Dan yang keempat, karena dengan keluarga manusia dapat merasakan kehadiran Tuhan, ya kan? Jadi gini, konsep agama Yahudi ada namanya minyan. Apa itu minyan? Minyan itu adalah keyakinan dari orang Yahudi, kalau mereka berdoa 10 orang sepakat, Tuhan pasti mengabulkan dari surga. Dasarnya adalah doa Abraham ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Jadi Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan bilang sama Abraham, I will destroy the land. Lalu kemudian Abraham bilang, you know what? If there is 50 righteous, kalau ada 50 orang benar, apakah kau akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, no, I will not. Karena doa orang benar berkuasa. Abraham hitung-hitung, waduh kayaknya nggak nyampe nih. Abraham bilang, bagaimana kalau 40? Tuhan bilang, if there is 40 righteous, I will not destroy the land. Dia hitung-hitung, aduh koteknya sampai nih, ya kan? Lalu dia bilang, gimana kalau 30? Tuhan bilang, you know what? If there is 30, I will not destroy the land. Dia hitung-hitung, aduh, kayaknya 30 juga nggak nyampe. Tuhan, gimana kalau 20? Tuhan bilang, you know what? If there is 20 of righteous people in the land, I will not destroy the land. Tiba-tiba dia hitung-hitung, aduh, nggak nyampe lagi. Dia bilang, God, this is my last question. Ini permohonan saya, permintaan dan pertanyaan saya terakhir. How about there is 10 righteous? Tuhan bilang, Abraham, if there is just 10 righteous people in the land, I will not destroy the land. Kalau ada 10 aja orang benar, aku tidak akan hancurkan negeri itu. Dan dia hitung-hitung kayaknya nggak nyampe. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa perhatiannya bukan pada 40, 50, 30, 20, no. Pada Lot dan keluarganya. Dia bilang, you know what? Because I cannot find 10 righteous people in the land, I will destroy the land anyhow. But I will save Lot and the family. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari situ akhirnya orang Yahudi ambil kesimpulan, 10 orang berdoa bersama-sama, Tuhan pasti mengerjakan sesuatu. Itu namanya minyan. Tetapi dalam ajaran Kristus, Yesus bilang apa? 2 orang sepakat meminta apapun, Tuhan mengabulkan dari surga. Nah, bicara 2 orang, bicara apa? Keluarga. Jadi Kristus bongkar dari jumlah menjadi keluarga. Asal Anda saja suami dan istri sepakat. Karena Alkitab bilang keduanya bukan 2 tapi 1 daging, iya kan? Ketika suami dan istri sepakat, Tuhan akan melakukan perkara-perkara dahsyat luar biasa. Karena itu sekali lagi saya ulangi, pernikahan adalah ide terbaik Allah di Taman Eden.
Karena kita belajar banyak hal dalam keluarga. Kita belajar mencintai, dicintai. Kita belajar mengekspresikan diri. Dan yang ketiga, supaya kita dapat bersama menghadapi segala perkara dan dapat selalu merasakan kehadiran Tuhan. Nah, karena keluarga adalah ide Allah yang terbaik. Yang pertama, masukilah keluarga dengan benar. Jadi adik-adik muda jangan pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah, ya kan? Jangan sembarangan dalam hidup, ya kan? Tapi mulai persiapan betul, ya kan? Sehingga di masa pacaran kalian tetap menjaga kekudusan dan masuki keluarga dalam kebenaran Kristus. Yang kedua, karena keluarga adalah ide Allah yang terbaik, bersikaplah benar dalam keluarga juga ketika keluarga dalam masalah. Jangan saling membentak, jangan saling memaki, jangan saling mengejek, jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, ya kan? Jangan berpikir untuk bercerai, jangan berpikir dulu ini gua ini bikin susah aja, dulu laki gua ini bikin susah aja. Nah, tapi pikirkan yang baik dalam keluarga. Yang ketiga, selalu libatkan Tuhan dalam keluarga karena dia ideator, ya, dia memulai. Berarti kalau kita libatkan Tuhan, kita akan lihat kedamaian. Dan yang keempat, karena keluarga adalah ide Allah yang terbaik, selalu harus ada pujian, harus ada syukur, dan harus ada firman dalam keluarga. Karena dengan menghadirkan pujian, syukur, dan firman dalam keluarga, maka keluarga itu akan terus menjadi keluarga yang makin diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, kesimpulan keluarga adalah ide Allah terbaik di Taman Eden. Yang pertama, berarti Tuhan selalu mau merencanakan dan menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun manusia harus memahami dan menjalankan tanggung jawabnya dari Tuhan. Tuhan mau keluarga kita bahagia, Tuhan mau keluarga kita diberkati, Tuhan mau keluarga kita jadi berkat. Tetapi masing-masing kita harus menjalankan tanggung jawab seturut dengan kebenaran firman. Lalu yang kedua, kesimpulan keluarga adalah ideal terbaik. Kegagalan untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan merusak serta merugikan banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali keluarga goncang, keluarga masalah, bukan karena serangan setan begitu kuat. Nah, karena kita tidak menjalankan tanggung jawab kita dengan benar. Lalu yang ketiga, karena Allah merancangkan yang baik, bukan tidak ada gangguan setan, tapi Tuhan pada saat yang bersamaan memberi kuasa. Ayo lawan setan. Jangan sampai setan pakai kedagingan kita untuk menyerah dan terbujuk dan akhirnya menghancurkan keluarga. Karena senjata setan di akhir zaman sudah diarahkan pada keluarga. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, keluarga adalah ide Allah terbaik di Taman Eden. Berarti keluarga kita akan membuat kita kuat. Keluarga kita akan diberkati. Keluarga kita akan menuju pada kesempurnaan Kristus. Haleluya. Sebagai penutup saya tekankan begini. Mari kita bangunkan kembali keluarga kita sebagai ide Allah terbaik di Taman Eden. Sehingga kita dapat merasakan suasana sorga. Bahkan sebelum kita tiba di sorga. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin mendapatkan bukunya. Dan hari ini maksud saya selama bulan ini adalah bulan launching, bulan promosi saudara-saudara. Sehingga buku yang sebetulnya harganya 200.000 hari ini sampai akhir Mei dia berharga 150.000, belum termasuk ongkos kirim saudara-saudara. Dan di dalam buku ini ada banyak prinsip-prinsip tentang berkeluarga yang bagi saya sangat baik. Jadi buat saudara yang berkeluarga, buat saudara yang keluarganya sedang masalah, atau saudara mungkin punya teman yang bermasalah keluarga, saudara mau bantu, nggak tahu bagaimana konseling buat dia, lalu saudara belikan bukunya, suruh dia baca sendiri, gali sendiri. Saya percaya ada banyak hal yang baik yang akan didapatkan. Jadi saudara yang butuh kebenaran-kebenaran di dalamnya, saudara bisa hubungi Martin di 0813 9080 6494 0813 9080 6494 saudara ya. Sekali lagi kalau saudara berkata, waduh, jadi kalau saya nggak ada uang, saya nggak bisa belajar. Saudara kasih dalam Tuhan firmannya gratis. Makanya saya bagikan cuma-cuma firmannya, iya kan? Tetapi yang saya jual bukan firmannya, tetapi bukunya, saudara. Sehingga kalau ada bukunya, saudara bisa menggarisbawahi, bisa mempelajari lagi, dan silahkan kiranya jadi berkat, saudara ya. Lalu satu lagi, yaitu buku Alkitab Menjawab 33 Serangan Terhadap Iman Kristen. Ini adalah buku yang saya rekomendasikan di bulan ini, saudara-saudara. Dan ini sama, buku ini harganya sebenarnya 150.000, tetapi di masa promosi di bulan ini sampai akhir bulan, saudara-saudara, harganya tetap 100.000, saudara-saudara, ya kan? Dan buku ini buku yang baik, sehingga kita bisa memahami kalau kita dapat serangan dari berbagai pihak, how to answer, bagaimana kita menjawabnya. Kiranya Tuhan akan memampukan kita. Jadi saudara yang baik beli buku Alkitab Menjawab 33 Serangan Terhadap Iman Kristen maupun buku 33 Kunci untuk Membangun Keluarga dalam Suasana Sorga, biarlah jangan cuma beli hanya untuk punya bukunya. Bangga, saya dong punya koleksinya Pendeta Gilbert banyak. Tapi belajar
baca, ya kan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Saya pikir adalah waktu yang tepat untuk kita banyak baca dan banyak belajar, sehingga banyak hal yang bisa kita pelajari daripada hanya mikirin terus COVID ini. Malah yang ada imun sistem kita turun karena stres, saudara. Tapi kalau banyak baca buku, iman kita dikuatkan. Haleluya. Ya, semua bisa hubungi Martin di 0813. Jadi segala sesuatu tentang buku ada di Martin di 0813 90806494. Sekali lagi Martin di 0813 90806494. Buat saudara yang di luar negeri, kecuali yang di Malaysia kayaknya masih lockdown, tapi yang di lain-lain kita bahkan kirim sudah sampai ke Amerika, Eropa, Inggris, dan mana-mana tempat, saudara. Jadi silahkan hubungi. Buku harganya belum termasuk ongkos kirimnya, saudara ya, puji Tuhan. Dan buku apapun yang saudara beli, baik buku dengan judul yang sama maupun judul yang berbeda-beda, intinya setiap 2 buku saudara akan dapat bonus 5 masker gratis. Dan kalau saudara beli 10 buku, berarti saudara dapat 25 masker dan plus bonus 1 lagi, yaitu 2 buku gratis, saudara. Jadi ini di bulan Mei ini saya pikir bulan yang baik untuk kita saling berbagi, saling menguatkan, dan saling menolong satu sama lainnya, sehingga banyak hal dahsyat yang bisa terjadi, saudara ya. Sekali lagi, untuk 2 buku dapat bonus 5 buah masker Kamu Hebat, dan untuk 10 buku dapat 25 masker, dan tambahan bonus lagi 2 buku ini gratis, saudara. Haleluya. Yes, segala puji bagi Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kita selanjutnya. Tapi saya pikir sebelum kita masuk dalam firman, supaya saya bisa langsung berdoa, kita akan saling menyapa dulu dalam terang kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yes, mana dia? Rosita Tansil, Shalom Pastor Gilbert, mohon doanya untuk Pipin juga sakit anomia sudah 1 bulan, dalam nama Yesus Tuhan jamah. Jeremy Telwe, Manado hadir Pak Gembala, amin. Mary Tom Viva, yes, Shalom, selamat pagi Pastor, kamu hebat, hari-hari yang penuh semangat. Wah, ini dari Saudi ya, puji Tuhan. Desi Arahap, puji Tuhan, mujizat terjadi Pastor, amin. Adrian Channel, Pak Shalom, saya mau pengakuan dosa, bagaimana caranya? Berlutut di kaki Tuhan, minta ampun sama Tuhan, karena dia Tuhan yang menyediakan segalanya tepat pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar dulu. Yes, haleluya, puji Tuhan. Di mana dia ini? Ada yang hilang lagi. Yap, gak apa-apa, dia hilang. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah hilang dari hidup kita. Haleluya, yes. Aha, mana dia? Nah, ini dia. Yes, Labas Simatupang. Shalom Pak Pendeta, mohon bantu doanya. Saat ini saya dalam peperangan melawan kuasa kegelapan untuk menyelamatkan anak dan menantuku Tumanggor supaya lepas dari ikatan iblis. Dalam nama Yesus, setan dihancurkan, kuasa Tuhan melepaskan melalui kuasa darahnya dalam nama Yesus ya. Erika Undap, Pagam Bitung hadir, minta doa. Hari ini ulang tahun pernikahan saya 4 tahun, sudah 4 tahun belum punya anak. Pak Pen minta doanya dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati. Bahkan di tahun yang keempat ini ada berkat istimewa. Anak didapat karena Alkitab ajarkan dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Dan tahun depan merayakan ulang tahun perkawinan kelima, sudah ada anak dalam nama Yesus ya. Juan Satolom, Shalom Pak Pendeta, sekeluarga Tuhan Yesus baik, kamu hebat, jangan lupa minum. Yes, terima kasih. Betul diingatkan ya. Arif Lukito Budiman, Shalom pagi Pak Pendeta, mohon doanya supaya dapat jodoh dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Grace Leong, Shalom Pendeta, Ibu dan Evan, Canberra COVID free, anak sekolah Senin besok, haleluya. Oh ya, wow, selamat. Jadi Canberra di Australia sudah dinyatakan COVID free, Senin anak-anak boleh sekolah lagi. Wow. Kita berdoa terus sampai juga Indonesia akan mengalami COVID free ya. Albert Wijaya, Shalom Pak Pen, GBI Jalan Keting, Teluk Gong hadir, maju terus dalam pelayanan Pak, amin. Albert ya, maju terus. Elizabeth sama, selamat pagi Pak Pendeta, Tuhan memberkati Pak Pendeta, Ibu dan Evan, kamu hebat, yes. Anita Yunus, selamat pagi Pak Pendeta Gilbert, masih hidup hari ini, hari berkat, hari sukacita. Buat program kamu hebat, tim di belakang layar tetap jadi berkat, melayani bagi sesama. Buat Bapak tetap sehat selalu, amin. Kamu hebat, puji Tuhan. Jul Dinar Tampu Bolon, Shalom Pak Gam, Toraja Utara hadir, Tuhan memberkati, yes. Yolanda Lahapo Budiman, Shalom, selamat pagi Pak Pendeta dan Evan, semoga pelayanan pagi ini menjadi berkat buat banyak orang. Kota Palu hadir lagi, tolong doakan keluarga saya biar selalu diberkati Tuhan, amin. Nurma Sidabuke,
Haleluya, puji Tuhan, masih hidup Pak Pendeta. Tetap doa utamaku, suamiku lepas dari rokok, jadi imam dalam rumah tanggaku. Dalam nama Yesus tergenapi sesuai dengan iman ya. Eli Gunawati, Shalom Pastor Gilbert, selamat melayani, Surabaya hadir, program kamu hebat, puji Tuhan. Andia Bamingen, Shalom Pak Pendeta, mujizat itu nyata, Papua hadir, yes, Papua diberkati ya, haleluya. Lim Tercai, Shalom, selamat Pak Pendeta dari kota Pontianak, Tuhan memberkati Pak Pendeta, amin. Sadrana Janis, Shalom Pak Pendeta, mohon topongan doa untuk keluarga adik saya, hari ini merayakan HUT pernikahan ke-5 tahun, keluarga Janis Kacaribu, wah sampaikan salam saya, puji Tuhan, haleluya. Erniwati, selamat mendengarkan firman-Nya, kamu hebat, terima kasih Pak GL untuk firman diberitakan, Tuhan Yesus berkati, amin. Nengah Yusak, wah ini rekan saya, ini hamba Tuhan yang luar biasa ini. Shalom Pastor Gilbert dan tim kamu hebat, selamat melayani, sehat terus dan Tuhan dan terus sehat. Wah, beli matur suksema. Haleluya ya, puji Tuhan. Stanley Tinri, Shalom Pak Pendeta GL, bantu doa aku bisa lepas dan bebas dari utang-utang dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan ya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Cheryl Jovanka, Shalom Pak Pen, terima kasih atas firman-Nya setiap hari. Dan puji Tuhan, saya tidak stres lagi, sungguh sangat menguatkan sekali. Semoga Tuhan memberkati Pak Pen dan keluarga serta tim dan pelayanan, amin. Ingrid Nusi, Shalom Pastor, Biak hadir, doakan biar yang positif corona sembuh dan positif tidak bertambah, doakan kami sekeluarga dalam lindungan Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang dari buku Diperkenan Tuhan Setiap Hari, kita sudah masuk pada pembahasan dalam Jumat 15 Mei. Fen, ini udah hari Jumat lagi, Fen ya. Waduh, seru juga. Dan kalau hari Jumat, berarti saat yang menyedihkan. Karena menyedihkan karena besok cuma satu kali. Minggu hanya ketemu di mimbar. Baru Senin kita 3 kali sehari lagi. Yes, haleluya. Ya, dan hari ini tema kita tentang meninggalkan Tuhan. Dari 2 Raja-Raja 21 ayat 19 sampai 26. 2 Raja-Raja 21 ayat 19 sampai 26 itu akan kita pelajari hari ini ya. 2 Raja-Raja pasal 21 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26. Haleluya ya. Di bawah judul perikop Amon Raja Yehuda. Karena ayat 18 bilang kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di taman istananya, di taman Usa. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi Hizkia raja, lalu anaknya Manasye jadi raja, tapi Hizkia raja yang takut Tuhan, tapi Manasye ya jahat. Lalu Amon, ini yang kita baca. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotbah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Amon dan yang dilakukannya bukankah semua yang tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Kemudian dia dikuburkan dalam kuburnya di Taman Uza. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Tiba-tiba yang terjadi adalah kutuk hutang darah. Tiba-tiba yang terjadi kekacauan. Karena kemudian dibunuh oleh pegawainya. Dan rakyat membunuh pegawainya. Saudara. Wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dosa itu ngeri. Dosa itu ngeri. Saya ingatkan sekali lagi, dosa itu ngeri, saudara. Dosa bisa menghancurkan hal-hal dengan cara yang sangat mengerikan, saudara. Karena itu selalu saya bilang takut akan Tuhan. Hidup bertobat. Hidup berbalik dari jalan kita yang jahat. Betul, kadang-kadang berat ikut Tuhan. Tapi justru di balik kesetiaan kita ikut Tuhan, selalu ada berkatnya, ada mujizatnya. Makanya selalu saya bilang, ikut Tuhan itu berat-berat asik. Artinya boleh saja kita menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang menakutkan, tetapi tetap asik, tetap bersyukur, tetap bersuka cita, karena kita tahu ada tangan Tuhan yang menopang kita. Haleluya. Nah, saya pelajari begini, klik. Saya catat di sini beberapa hal penting ini. Yes. Bahwa salah satu tindakan yang paling bodoh dalam hidup seseorang adalah meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan adalah tindakan yang bodoh. Ayo sama-sama kita bilang, meninggalkan Tuhan adalah tindakan yang bodoh. Ayo sama-sama sekali lagi kita bilang, meninggalkan Tuhan
adalah tindakan yang bodoh. Sekali lagi sama-sama. Supaya itu tertanam dalam roh kita. Meninggalkan Tuhan adalah perbuatan yang bodoh. Tuhan gak pernah merugikan kita. Justru dekat Tuhan kita kuat, justru dekat Tuhan kita tenang, justru dekat Tuhan kita dapat mujizat, justru dekat Tuhan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Makanya selalu saya bilang meninggalkan Tuhan adalah perbuatan yang sangat bodoh. Mengapa? Karena orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang yang tidak akan punya pegangan hidup. Dalam hidup ini selama kita masih punya Tuhan, maka kita akan punya pegangan hidup. Sehingga kita tidak perlu jatuh, tidak perlu tersandung, tidak perlu binasa. Bahkan ketika angin ribut melanda, ya kan badai hidup menerpa. Orang yang punya pegangan, punya kekuatan, punya keamanan dan jaminan yang pasti. Nah, orang yang meninggalkan Tuhan juga akan menjadi orang yang tidak punya arah dalam hidupnya. Tidak punya kepastian, tidak punya penghiburan yang menguatkan. Betapa berbahayanya hidup orang yang tidak punya arah, tidak punya kepastian, tidak punya penghiburan. Mengapa? Karena dunia adalah dunia yang sangat berbahaya dan tidak punya kepastian. Karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Karena orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang yang sedang menuju pada kebinasaannya. Raja Amon meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Akibatnya segala-galanya rusak, hancur, berantakan, kacau. Ianya memerintah Yerusalem selama 2 tahun. Kemudian dia dibunuh oleh pegawai-pegawainya di istananya. Dan kemudian pegawai-pegawainya dibunuh lagi oleh masyarakat, oleh rakyat. Betapa mengerikan apa yang dia alami. Dalam hidup ini seringkali kita sudah tahu bahwa meninggalkan Tuhan itu berbahaya dan bodoh. Tapi pada kenyataannya masih saja terjadi kita meninggalkan Tuhan. Masih saja kita tinggalkan iman kita. Masih saja kita tinggalkan keyakinan kita. Masih saja kita tinggalkan Yesus yang begitu mengasihi kita, mati buat kita dan punya rencana yang indah buat hidup kita. Saudara yang menyaksikan program ini, baik live maupun rerunnya, kalau saudara hari-hari ini sedang ada dalam posisi meninggalkan Tuhan, atau sedang berpikir untuk meninggalkan Tuhan karena kecewa, karena nggak tahan, karena tekanan, karena bujukan, karena mungkin ketidakmengertian kita, lalu berkata, oh iya, Alkitab bukan firman Allah, Yesus bukan satu-satunya Tuhan, Yesus Allah yang beranak, Allahnya orang Kristen 3, segala macam serangan yang akhirnya membuat kita bingung. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Kebingungan hanya mau diciptakan setan. Dan kalau kita nggak tahu kebenaran, kita akan hidup dalam kebingungan. Tapi Alkitab bilang, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan what is the truth? The word of God. Who is the truth? Jesus. Amin. Makanya saya catat di sini. Mengapa seringkali orang sudah tahu meninggalkan Tuhan adalah perbuatan bodoh, tapi kita meninggalkan Tuhan yang pertama? Karena tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita hanya tahu Tuhan sejauh apa kata orang. Kita hanya tahu Tuhan sejauh pelajaran, sejauh pengetahuan. Dan Tuhan bukan pengetahuan yang harus kita pelajari, tapi Tuhan adalah pengalaman yang harus kita hidup di dalamnya. Maka Yesus bilang, kalau kamu berdoa, berdoa demikian, Bapa kami yang di surga. If we call him Father. Kalau kita panggil dia Bapa, artinya apa? Punya pengalaman, punya kedekatan, punya hubungan yang akrab. Makanya saya catat di sini. Orang yang tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan akan cenderung berpikir bahwa memiliki uang, harta, dan pangkat adalah segala-galanya. Tapi ketika seorang sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka kekayaan dan kesenangan dunia sudah tidak ada menjadi fokusnya. Dia mengerti betul bahwa di dalam Tuhan dia akan mengalami mujizat. Dia akan mengalami kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, imannya akan menjadi kuat. Sehingga ada tantangan apapun, pengalaman dengan Tuhan menguatkan dia. Ingat, baik keberadaan dalam Tuhan bukan hanya perlu kita ketahui, tapi harus kita alami dalam kehidupan kita. Daud ngalami. Sehingga waktu dia harus menghadapi Goliat. Lalu Saul bilang, kau masih terlalu muda, sementara dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Artinya Saul sebetulnya mau melarang dia. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba, kawan ayahnya. Setiap kali ku hadapi binatang buas, ku tangkap janggutnya, ku robek mulutnya. Tuhan yang sama yang menyerahkan binatang buas dalam tanganku, Tuhan yang sama akan menyerahkan raksasa itu dalam tangan. Pengalaman dengan Tuhan membuat dia berani menghadapi segala perkara. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, kenapa banyak orang sudah tahu meninggalkan Tuhan perbuatan bodoh, tapi kemudian tetap meninggalkan Tuhan? Karena kecewa, lalu membiarkan kekecewaan menguasai. Banyak orang bisa kecewa tapi menyerahkan kekecewaan kepada Tuhan. Banyak orang bisa kecewa tapi tetap beriman. Banyak orang kecewa tapi tetap percaya janji Tuhan. Tapi ada juga yang kecewa, lalu kemudian membiarkan dirinya larut, dikuasai, dijajah oleh kekecewaan itu. Iya kan? Nah, saya pelajari, kalau orang kecewa dan menolak kekecewaan, kemudian menyerahkan hidupnya penuh pada Tuhan, maka dia akan bisa mengatasi kekecewaannya dan akan tetap setia pada Tuhan dan melayani Tuhan.
Tapi kalau seorang itu kecewa lalu membiarkan kekecewaan menguasai, menjajah, mengendalikan hidup dan hatinya serta pikirannya, maka apa yang terjadi? Dia akan semakin lemah dalam iman. Dan akhirnya bisa terpancing untuk meninggalkan Tuhan. Ingat, salah satu mimpi iblis adalah membuat kita terpisah dari kasih Kristus, meninggalkan Tuhan. Makanya Paulus bilang, ketelanjangankah, pedangkah, malapetaka, marah bayat, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Setan mau buat apapun, aku tetap berkomitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita semua punya komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun itu terjadi, Yesus tetap kekuatanku. Yes, haleluya. Yang ketiga, mengapa seringkali kita udah tahu bahwa meninggalkan Tuhan adalah perbuatan bodoh, tapi kita tetap meninggalkan Tuhan? Karena terlalu banyak ambisi-ambisi yang aneh-aneh. Punya mimpi besar itu baik, tapi jangan sampai mimpi-mimpi kita disertai dengan ambisi-ambisi duniawi. Mengapa? Karena ketika ambisi-ambisi duniawi yang aneh-aneh itu tidak terjadi, maka kita akan cenderung mudah marah, kecewa, menghalalkan segala cara, berontak pada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Padahal kalau semua yang kita inginkan tidak terjadi, itu bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi karena memang ambisi kita yang aneh-aneh. Ambisi kita yang terpengaruh dengan hal dunia. Jadi waktu kita tekun melakukan kehendak Tuhan, maka masa depan kita akan secerah janji Allah. Punya mimpi besar itu baik, tapi punya ambisi-ambisi duniawi yang menjajah hidup kita, itu yang akhirnya menyengsarakan kita. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, mengapa kita tahu bahwa meninggalkan Tuhan perbuatan bodoh, tapi we did it anyway? Karena terbujuk oleh hal-hal duniawi. Apa yang kelihatannya indah sesaat dan nikmat sesaat, pada akhirnya menjadi sesuatu yang menakutkan dalam hidup kita, dan selanjutnya membinasakan hidup kita. Karena itu jangan biarkan dunia ini dengan segala keinginannya membujuk kita, tapi pandang Tuhan, dekat dengan Tuhan, focus on Jesus, hidup dalam Kristus, dan kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dahsyat dalam hidup kita. Ingat, ada 4 hal ini yang berbahaya. Yang pertama, tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kecewa, lalu membiarkan kekecewaan menguasai. Yang ketiga, terlalu banyak ambisi-ambisi duniawi yang aneh-aneh. Dan yang keempat, karena terbujuk dengan hal-hal duniawi. Biarlah hidup kita punya prinsip. Makanya saya catat sebagai kesimpulannya, saudaraku, selama kita berjalan dekat dengan Tuhan, selalu ada perkenanan Tuhan. Sebaliknya, jika kita jauh dari Tuhan, membuat hidup kita sengsara. Karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kadangkala ada air mata, I know. Kadangkala ada penderitaan, I know. Tapi mari tetap fokus pada Yesus. Mari tetap pandang Yesus. Mari tetap dekat dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, pagi yang indah, kami sudah menerima firman-Mu. Kami tidak mau jadi orang bodoh yang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kemuliaan, anugerah kasih setia Tuhan. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Bahkan kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan oleh biru Yesus terjadi saat ini juga melalui program Kamu Hebat. Dalam nama Yesus, bangkitkan iman kami. Supaya dengan iman itu kami merebut janji-janji Tuhan.